itu Saya Kiki Julbur dari mana ya? Di Bil lah. Saya Riko dari tadi. Wah. Ini nggak dari mesin ya? Wah, jawaban saya ngomong. Direkam loh ya, direkam. Karena udah kenal ya, acara saja dia serahkan ke moderator. Ke Vera. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tadi kita sudah sama-sama lihat nonton filmnya ya. Ya, jadi teman-teman ada yang mau dibagi tokoh mana yang menurut teman-teman menarik perasaan? Adegan ini Kenapa? Gimana kan? adegan yang menarik ya. Tokoh menarik. Peran apa? Peran Samantha. Mau sama lo deh Jum. Ini dulu. Oh Jum. Pakai anaknya. dia. Baik Samantha. Kenapa Samantha? Apa ya? Sebenarnya itu bukan dari Samantanya ya, anunya OS-nya nih yang keren. Jadi kan Samantha itu kan berupa operating system, dan sekarang pun juga udah mulai akan beralih seperti itu. Udah mulai baru-baru ini yang kayak Apple Watch, terus Google Glass, kayak gitu-gitu. Terus iPhone sekarang sudah ada yang kayak Siri kayak gitu-gitu. Itu OS juga. Istri. Sudah bisa gitu ya? Istri. Bisa diajak ngobrol. Bisa berarti. diajak ngobrol. Jadi OS-nya itu yang keren. OS-nya keren gitu ya. Kira-kira karena apa tuh kerennya? Si OS-nya tuh kerennya karena apa? Bisa berinteraksi dengan manusia. Bisa ya, OS-nya itu juga punya hati kayak manusia. Yang nanti. Jadi sih, Berarti itu keren ya, karena bisa diajak ngobrol, punya hati juga. Iya. Merasakan. Ya mungkin ada yang lain. Ya mungkin temanya dulu kan? Iya. Saya semuanya paham dulu. Iya, betul. Kalau aku ya dari tokoh utama sih maksudnya Theodore. Theodore. Nah, maksudnya ketika film ini ada itu jadi yang sebenarnya dia jadi subjek ya. Tapi ketika film ini berjalan akhirnya malah kelihatan banget jadi objek gitu. Maksudnya saya rasa Theodore ini menggambarkan salah satu dari karakter sekarang ya. Maksudnya salah satu itu saya melihat bahwa Theodore ini sosok yang introvert gitu. Ini analisis yang mulai sini. Dia orang yang introvert, terus cerdas seperti itu. Introvert, cerdas, dan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang. Nah,
Mungkin teman-teman juga pernah punya teman-teman yang seperti itu ya, buku-buku, cerdas seperti itu, dan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang. Dan semakin kesini dunia malah membuat keindividualitasan itu semakin ada, semakin sangat nyata dengan adanya apa? Ya semakin istilahnya difasilitasi dunia itu, maksudnya bahwa dengan teknologi itu sendiri bahwa individual itu semakin ada. Dan di sini yang menarik ketika sosok yang dimunculkan pun sosok yang seperti Theodore yang kalau saya berasumsi ya dia orang yang introvert, cerdas, hidupnya normal sebenarnya. Maksudnya normal di sini kalau kita lihat pasangannya si siapa? Bukan yang asli, yang si Catherine. Oh ya. Catherine itu kan lahir dari keluarga yang broken, bukan terus dia orang yang bisa yang apa? Ya mungkin lebih bisa bersosialisasi, lebih bisa ceria atau seperti itu katakanlah seperti itu. Ya ini asumsi lagi kalau Catherine itu orang yang dari menengah, ya katakanlah tidak cerdas gitu, atau menengah atau seperti apa dengan kehidupannya seperti itu. Nah jadi apa? Sosok Theodore ini sosok yang semakin apa ya, semakin nyata sesuatu gitu ya. Maksudnya kita sering melihat dengan kondisi dunia seperti ini juga orang-orang seperti itu malah bukan orang seperti itu. Maksudnya saya tidak menjustifikasi kepada teman-teman yang introvert atau tapi saya sendiri juga merasa pernah mengalami masa-masa seperti itu gitu. Masa-masa untuk kesulitan berhubungan dengan perempuan mungkin. Maksudnya kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang. Maksudnya ya seperti itu. Atau mungkin ketika sedih, merasa hampa, terus nggak tahu harus kemana gitu. Kalaupun memilih untuk bersosialisasi dengan orang itu bukan jawaban. Apa ketika itu orang-orang. Jadi apa ya, menarik sih sebenarnya ketika yang kembali lagi ke sosok Theodore yang kita lihatnya sebagai aktor utama, justru malah di sini sebagai objek gitu, korban. Itu aja. Pertanyaannya masih Kelontong. Kalau saya ada yang menarik tapi mungkin tidak secara spesifik siapa gitu ya. Ada beberapa peristiwa di mana tokoh itu yang menarik. Yang pertama saya mantannya itu karena bagus suaranya. Iya. Iya. Dan itu pertamanya terus kan ya itu dari samantannya, terus dari pribadi OS-nya sendiri kan ya pinter loh, jadi ya pasti pinter lah OS gitu. Harus gitu. Maksudnya apa, ada suatu teknologi yang bisa cocok sama penggunanya, itu menurut saya wow sekali. Terus kalau terus saya juga menarik dari Theodore-nya karena saya tadi sempat ngomong ke Theodore juga, kok pekerjaannya menulis surat ya, kok sampai ada profesi seperti itu di zaman ke depan gitu. Apa maksudnya saya ini di pikiran saya sendiri sih, kok sampai ada profesi seperti itu, berarti kan besok-besok itu banyak orang yang nggak bisa nulis surat, nggak bisa verbal, menyampaikan sesuatu secara verbal dengan baik, secara tulisan gitu, kalau perasaan. Terus kalau saya pikir-pikir ya juga sih, karena kan kalau sekarang kita di zaman sekarang aja kadang WhatsApp itu juga
nggak kalimat lengkap gitu kan. Terus nggak Iya. gimana kadang ya apa kita merasa itu sudah cukup komunikatif tapi ternyata juga bisa menimbulkan banyak arti. Mungkin ke depan besok juga akan seperti itu. Jadi akan diperlukan sebuah profesi yang mampu membuat surat menyampaikan secara tata bahasa lebih baik. Ya itu apa yang menariknya itu. Pastinya Sudut pandang saya, tapi nggak jadi real. maksudnya gimana? Iya yang buat Samantanya ya. perusahaan yang membuat OS-nya. Oh, dari Kenapa? Karena ya pintar membaca peluang. Jadi dia melihat kayaknya kok keadaannya kayak gitu, terus dia menunjukkan sesuatu yang outstanding untuk membuat sesuatu benda mati yang bisa terus berkembang itu kan ya nggak mudah. Pasti itu dari riset yang ada lagi. dari sini sudah mungkin dari Bubur sini. sini. Lagi kok gitu ini. Apa? Iya dong, pasti Ya. Ya, mungkin dari Theodore dulu ya. Nah, lebih ke sifat sih ini. Kalau aku lihat sih Theodore itu ya kayak laki-laki normal ya, normal untuk orang perkotaan gitu ya, yang tiap harinya sudah termakan waktunya untuk kesibukan sehari-hari untuk bekerja, pulang mungkin sudah kecapean gitu ya, capean begitu besoknya lagi kerja lagi, besoknya lagi gitu. Akhirnya lama-kelamaan hidupnya standar gitu, karena begitu terus dan berstimulasi juga akhirnya sama sikap dan perilakunya sehari-hari. Akhirnya dia menjadi orang yang introvert gitu ya, mungkin kurang pergaulan karena mungkin terlalu banyak di depan komputer, mungkin seperti itu. Dan lihat kesibukannya orang-orang di sekitarnya mungkin juga terlalu individualis juga, mungkin saya sendiri. Akhirnya sifatnya muncul akhirnya seperti itu karena kurangnya pergaulan. Ya. Yang kedua, akhirnya dia menemukan sebuah alat untuk berkomunikasi, menemukan suatu pelengkap kebutuhannya, yaitu berkomunikasi dengan seseorang. Itu juga komunikasi sebenarnya kebutuhan dasar manusia ya, sebagai makhluk individu kan kita juga makhluk sosial. Nah, setelah Theodore ini menemukan yang namanya Samantha, ini menarik. Jadi dia tuh bisa mengapresiasikan apa yang ada di dalam pikirannya, hasratnya, terus kesenangannya, dia bisa bagikan ke orang lain. Meskipun ini bukan bentuk orang ya, bentuk orang yang lebih ke arah OS ya, OS. Dan OS-nya ini dirancang dalam perusahaan ini dirancang benar-benar kayak karakter wanita idaman gitu. Iya, aku lihatnya gitu. Dia tuh pintar, menarik, terus berarti banget tuh, berarti banget sih. Kayaknya laki-laki tuh gampang tertarik sama wanita seperti itu, dibuat seperti itu ya, dibuat wanita, sosok wanita yang perfect lah. Itu nggak ada tujuannya. Ya, namun jeleknya lagi, akhirnya karena Theodore sendiri kan karena kurang pergaulan ya, ini kurang pergaulan dan kesibukannya terus itu, kayaknya gitu ya, ada kesibukannya yang lain-lain. Akhirnya dia tuh mempunyai sifat ketergantungan akhirnya. Tergantungan pada Samantha. Dengan Samantha akhirnya dia nggak ada objek lain selain Samantha, akhirnya dia jatuh cinta sama dia. Karena jatuhnya kayak lebih ke arah sifat ketergantungan itu. Dan uniknya lagi si Samantha sendiri ini kan sebuah program ya, dia dirancang sangat cerdas gitu ya, dia cerdas di waktu-waktu luangnya dia mencari apa itu, dia nggak diem kayak Theodore kan diem dia. Kalau waktu luang dia tidur. Tapi kalau Samantha di waktu luang dia baca apa
siapapun. Itu yang membedakan. Akhirnya di sudut sisi yang lain, Theodore di sini sifatnya stagnan perkembangannya, sedangkan si Samantha akhirnya dari karakter yang biasa ketergantungan sama si Theodore awalnya, dia tergantung sama Theodore karena pemiliknya awalnya dan satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan dia, dan akhirnya membuat jatuh cinta juga ya Samantha sama Theodore. Lama kelamaan dia mencari informasi sana sini, bisa berhubungan dengan orang lain, akhirnya Samantha ya mulai ragu juga sama pilihan awalnya itu, soalnya dia melihat di dunia lain ternyata kok sebenarnya ada yang lebih menarik gitu ya, uniknya di sini. Akhirnya lama kelamaan Samantha cari tahu banyak, otaknya tambah pintar, dia lebih baik dan lebih tahu banyak. Akhirnya pelan-pelan dia meninggalkan Theodore karena mungkin ada yang lebih menarik dari Theodore, yaitu aspek yang bisa ditangkap dalam film ini mungkin pelajaran gitu, efek ketergantungan. Kalau kita mungkin terlalu tergantung banget sama sesuatu itu mungkin ya mungkin perlu dipertanyakan untuk ke depannya apakah ini baik apa enggak. Seperti Theodore ini terlalu tergantung sama programnya, sebenarnya juga dia di tengah-tengah cerita tadi dapat cewek sebenarnya yang cantik ya, itu kok iya, dan istrinya pun sebenarnya masih sebenarnya suka gitu. Tapi karena dia terlalu tergantung sama OS, akhirnya dia lebih ke arah introvert lagi. Sedangkan Samantha sendiri dia mulai cari-cari yang lain gitu, gitu ya. Banyak sekali tadi. Aku nih ngomong dikit paham. Minta dia Bukan mau ngomong kok. Bisa mengamati si Samantha-nya kan. Sebenarnya bukan sosok Samantha tapi teknologinya. Kalau mungkin kalau temanya nggak salah pemuda dan teknologi. Oh ya. Itu teknologi sekarang itu bukan seperti teknologi yang kayak dulu memudahkan. Bukan sesederhana itu. Teknologi sekarang adalah teknologi yang bisa belajar. Jadi dia lebih maju daripada penciptanya. Dia bisa mungkin lebih pemikirannya lebih jauh daripada manusia yang mengoperasikan teknologi. Ini mungkin kalau ada bandingannya, teman-teman pernah lihat film iRobot itu juga kan dia ada robot yang sebenarnya dia diciptakan beda sehingga dia bisa belajar dengan ekspresi manusia. Nah, menariknya di sini bagaimana teknologi yang akhirnya itu menggantikan peran-peran manusia, bahkan sampai menggantikan peran yang istilahnya paling gimana, paling mendasar gitu, kebutuhan untuk dicintai ya. Di Theodore itu, dia merasa kebutuhannya untuk dicintai itu juga dipenuhi dengan dia ngomong sama Samantha, jadi dia terkesan nggak butuh orang lain. Kayak gitu ya. Kalau dia buka, Disimpan sini. Sama saya ya sama sih kan kalau misalnya sekarang itu kalau zaman dulu kecil mau internet aja susah, terus kalau sekarang sudah tambah cepat, terus adanya film ini saya melihat manusia itu inginnya kan punya hal yang ideal dalam hidupnya, dan ketika dalam kehidupan nyata kalau dulu orang dulu berkata ya udah sesuai apa adanya, tapi sekarang kan ada hal yang ideal, dan ketika sudah ada sarana untuk menguasai itu, akhirnya semua pada ingin menuju ke sana. Seperti HP versi baru, semua pada ingin cari ke HP itu versi baru untuk memenuhi kebutuhannya juga. Dan sebenarnya ketika itu akan ditinggalkan, maksudnya
apa ya, mungkin tadi efek ketergantungan, kita belum siap untuk melepas. Jadi intinya hidup dalam dunianya sendiri. Seperti Theodor itu. Iya. Jadi apa ya? Akhirnya dia akan mencari hal yang ideal menurut dirinya dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan ketika sudah mendapatkan dan yang sudah didapatkan itu tidak bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, dia tidak siap untuk melepaskan karena sudah menjadi habitnya, kebiasaannya sudah. Dan padahal setiap saat itu kan waktu itu selalu berubah ya, dan butuh perkembangan. Saya suka kata-kata yang gini, ketika kita bersama aku merasa menemukan diriku, aku merasa lebih jauh berkembang karena kita sesuai dengan pikirannya, sedangkan pasangan hidupnya yang sebelumnya tidak bisa mengimbangi dirinya. Akhirnya yang terjadi yang rutinitas, dan ketika berpisah mungkin awalnya masih mengimpikan mengingat hal-hal yang indah-indah di masa lalu, tapi ketika sudah ada tadi beda pendapat, ternyata ketahuan, maksudnya aku udah gak cocok, ya udah stres. Jadi yang menarik ya di Theodor itu semua pemeran yang ada di situ. Berarti hampir sama Mas Yogi ya. Jadi dia harusnya dia jadi dia mengendalikan apa yang dia butuhkan, tapi sebaliknya dia malah jadi objek dari teknologi ya. Karena ada semua. Tapi belum. Ya kalau aku lihat sih mungkin lebih ke Samantanya ya. Soalnya kalau aku lihat itu ke Samantha memang benar sih di film tadi itu udah perkembangannya itu sangat cepat sekali, bahkan lebih manusia pada umumnya. Apalagi pas di terakhir film Samantha sudah mulai agak mencari orang yang lebih ideal. Itu kalau aku lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita manusia ya mungkin terjadi pada kayak kita sih, mungkin kita gini apa, misalnya kita sekarang mungkin dekat dengan teman atau gimana atau satu pertemanan ya. Terus mungkin ada orang lebih menarik atau lebih ideal, mungkin kita juga kan lebih tertarik ke untuk yang baru gitu, rasa tertantang, ada yang lebih bagus ya kayak gini mungkin ya. Sifat manusia dalam diri Samanthanya itu juga ada, masih apa istilahnya, belum pas gitu. Jadi saking canggihnya Saking teknologi canggihnya. itu bisa menciptakan karakter manusia Iya. yang sempurna gitu. Mungkin Mungkin bukan tokoh, cuma saya karena iya itu nanti aja. Kan udah kebahas semua. Mau bahas apa kan? ya sebenarnya ini karena waktunya mepet, jadi saya harus mengatur gimana ininya. Jadi ya saya putuskan tokoh dulu, nanti ada alur-alurnya sebenarnya. Cuman karena waktu kita cuma sampai jam 10, jadi ya gitu, kacau. Oke, karena memang waktunya sedikit ya, saya mungkin masuk ke poin-poinnya aja. Yang menarik di sini karena ini kan tema kita memang kita ingin mengangkat bahwa teknologi dan orang muda, gimana kita menyikapi teknologi. Poin pertama yang saya dapat itu, saya berpikir bahwa sebenarnya teknologi ini mau berkembang sampai sejauh mana sih? Karena belum pernah berpikir sampai itu bahwa kita ini menemukan invensi menemukan hal baru, menciptakan, merubah dari yang buruk menjadi lebih mudah. Arah perkembangan teknologi ini mau sampai kemana? Yang lebih dalam dari pertanyaan itu adalah arah teknologi ini akan jadi lebih baik atau lebih buruk? Bukan yang perlu kita cermati mungkin. Selanjutnya yang di situ mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya bahwa teknologi sekarang berkembang sangat cepat. Teknologi itu seperti hutan di belantara yang tidak terjamah.
Dan kalau kita tidak memiliki masuk dalamnya tanpa mengetahui misalnya kalau kita di hutan itu kan, kalau kita tidak tahu arah matahari terbit, tidak tahu arah angin, tidak tahu peta, itu kan kita bisa tersesat. Kita sekarang ada di kondisi seperti itu. Kalau kita masuk dalam perkembangan teknologi tanpa punya kompas pribadi, ya kita akan tersesat. Pertama, kita belum bisa mengetahui apakah teknologi ini benar-benar baik nggak? Apakah benar-benar, misalnya contohnya dulu waktu Alfred Nobel menemukan dinamit, dia sangat baik. Kita penemuannya Alfred Nobel ini. Dinamit digunakan adalah untuk menghancurkan karang-karang untuk bisa menambang. Baik sekali, tetapi digunakan dinamit tadi digunakan untuk menghancurkan orang lain. Makanya kenapa ada Nobel sekarang? Nobel itu adalah hasil dari penjualan dinamitnya dia, dan itu diberikan sampai sekarang kan, ada penghargaan Nobel itu perkembangan teknologi yang sampai sekarang. Bahkan kalau kita menciptakan sesuatu sekarang mungkin baik, tetapi bisa saja itu akan berubah 180 derajat menjadi hal yang di luar yang ingin kita tuju. Terus poin yang ketiga adalah mungkin direnungkan pertanyaannya adalah, apakah kalau kita tidak berhubungan dengan orang lain, berhubungannya saja dengan teknologi itu, apakah dosa atau tidak? Gitu. Apakah bersalah atau tidak? Benar atau tidak? Maksudnya gini, saya main game aja deh, saya main game, saya tidak merugikan orang lain kan? Saya tidak merusak harkat martabat orang lain, saya ya baik-baik saja dengan diri saya sendiri. Itu apakah seperti itu? Apakah attach dengan teknologi itu apakah sebuah kebenaran gitu? Saya menemukan di sini polanya bahwa mungkin tidak merugikan orang lain, tidak dirugikan dengan kita main 24 jam terus main game, kan ada sampai yang luar biasa main game online kan bisa 24 jam. Tetapi jangan salah, kalau orang attach dengan sesuatu benda mati dengan teknologi atau dengan game, dia tidak bisa tahu bahwa dirinya itu ada di zona yang mana. Contohnya ambil kata gini, kalau saya mencuri, saya bisa dihukum. Artinya saya bisa dikoreksi orang lain. Saya membunuh, saya bisa dikoreksi oleh negara. Saya berkata menyakitkan hati orang lain itu bisa membuat orang tersinggung dan orang lain bisa feedback. Kalau dengan teknologi tidak ada. Kita melakukan apapun ya benar. Itu. Jadi artinya bahwa kita bisa sampai tersesat di arah sedalam itu. Kalau kita bilang ya wes, ya mungkin seperti Theodore tadi ya. Theodore dengan tes dengan Samantha. Mungkin kalau di film ini dijelaskan Samantha bisa feedback balik, tetapi banyak sekali teknologi yang memang tidak secanggih itu, tidak punya perasaan ya terus ya wes, karena kan teknologi dengan teknologi kan satu sisi saja, bukan dua sisi yang berbalik, jadi tidak ada koreksi, tidak ada kebenaran yang hakiki yang terbentuk di sana gitu. Itu Mbak. Maaf agak panjang. Kalau untuk diskusi kita kali ini kan kemudahan teknologi dan di sini anak muda itu sebagai pengguna, sebagai subjek dari teknologi. Kalau kita mau lihat artinya di kampus itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Terus gimana nih menurut teman-teman penggunaan jika kita bandingkan dalam film tadi dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Jadi penggunaan teknologi dalam kehidupan nyata kita bandingkan dengan yang ada dalam film tadi. Makanya menarik ketika tema disampaikan dari awal bahwa ini dua tema ya, orang muda dan teknologi. Nah, di film ini itu menceritakan bahwa orang muda di sini mengambil satu khas banget orang muda itu apa? Cinta. Jadi khasnya orang banget itu orang muda. Jadi dari film ini juga kalau membandingkan maksudnya ke film-film teknologi yang lain banyak gitu. Doraemon aja kita bisa ngomong. Ya, tapi tentang alam segala macam. Tapi sini khas banget orang muda di sini cinta dan ditandingkan dengan sebuah teknologi yang
dengan kenyataan yang itu teknologi. Maksudnya menarik di sini bahwa tadi katakanlah teknologi artinya yang bisa memberikan sebuah kenyamanan, terus melengkapi kebutuhan seperti itu. Nah di sini tadi awal-awal mungkin tadi saya juga nggak lihat, tapi awal-awal OS itu kan menyesuaikan pemiliknya. Jadi Theodore karena sifatnya yang tadi katakanlah seperti itu pendiam, makanya disediakan Samantha yang aktif, ceria seperti itu. Saya asumsi aja sih, maksudnya ketika mungkin orangnya Theodore itu lain, misalnya Mas Edwin gitu sih, periang gitu. Mungkin Samanthanya akan lebih berikan, Ayomi gitu. Tipenya itu jauh, yang mengayomi seperti itu. Jadi sebenarnya jadi menariknya tema yang menurut saya yaitu dari kita semoga gak terjebak dengan cintanya saja, tapi benar itu tadi bahwa mengatakan banyak hal sebenarnya teknologi di sini. Dan juga kalau nyambung ke sebelumnya, selama tokoh-tokoh yang lain itu ada terjadi kesenjangan kalau teman-teman perhatikan. Maksudnya ada orang-orang yang tidak mengalami perasaan yang sama seperti atau kondisi yang sama seperti Theodore. Ya kan? Catherine tidak ngerti OS itu apa. Katakan kasarnya. Atau katakanlah kita lihat teman-teman yang pelayan tadi nggak tahu apa OS. Ya kan? Maksudnya jadi tetap saya yakin bahwa di luar dunia lain, maksudnya di luar dunia yang di luar rangkaian film itu tadi ada belahan lain, kehidupan lain yang belum terjamah dengan teknologi yang secanggih itu juga. Jadi maksudnya kembali lagi ke sini, film ini menariknya itu tadi membahas kalau temanya dengan orang muda, jadi kas banget yang ditembakkan tentang cintanya terus teknologi itu tadi. Jadi menjalin hubungan ya, cinta itu maksudnya menjalin hubungan. Saya lebih ke kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai. Itu terjawab oleh teknologi yang ini. Jadi ya kalau kembali ke pertanyaan awal, subjek atau objek itu bisa lagi kembali ke situ. Terus masalah ini melihat teknologi sebagai sesuatu kan. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya bisa disebut sesuatu, thing itu dari it gitu. Nah, saya kalau tadi nyambungnya ke Mas Riko yang semakin di sini saya juga mengatur kalau thing itu sesuatu, terus thing juga itu sama dengan mungkin ya kalau di bahasa Inggris kan sama kayak tumbuhan, sama kayak hewan, sesuatu kan. Tapi kita lihat bahwa mereka juga berkembang gitu. Maksudnya ketika kita mencintai anjing, dia bisa feedback gitu. Tumbuhan kata ibu saya juga ketika harus jangan ngomong kalau nyiram kok bisa itu tumbuh api ya benar juga ya. Itu kayak saya melakukan ini dan juga tumbuhnya bagus. Jadi sebenarnya kembali lagi film ini menyatakan banyak hal tentang teknologi itu sih maksudnya bagusnya. Jadi perkara baik atau tidak, kalau perkara Mas Edwin tadi ya itu tadi maksudnya awalnya itu kembali awalnya sesuatu untuk baik, tapi ya benar jalannya itu apakah efeknya setelah berjalan itu apakah akan menjadi baik atau tidak juga. Kalau menyangkut masalah dosa saya nggak mau ke situ sih sebenarnya karena memang orang-orang di situ mungkin tidak berpikir lagi bahwa mungkin aja Tuhan mereka maksudnya bagi orang-orang seperti itu mereka menciptakan Tuhan sendiri itu maksudnya. Jadi tidak menutup kalau kalau ngomong masalah moral tidak bisa ngobrol dengan mereka itu orang-orang seperti itu sih. Meneruskan yang dibilang dulunya tadi, saya juga ada menyoroti tentang ini OS-nya itu kan menyesuaikan dengan pemiliknya. Terus di situ Theodore berhasil menjalin hubungan dengan Samantha, sedangkan dia tidak berhasil menjalin hubungan dengan beberapa orang yang sekitarnya. Mungkin karena kalau tadi ada percakapan dengan Catherine itu dia bilang kalau satu dia tidak ada tantangan, maksudnya dia tidak berani untuk
menjawab tantangan. Ketika Catherine sedikit berubah, dia tidak mampu mengimbangi. Terus dengan teman-temannya juga seperti itu. Theodore-nya waktu ada orang baru yang berkencan lagi, dia begitu ditanya komitmen dia tidak berani. Jadi itu juga yang dalam kehidupan orang muda saat ini, bahwa teknologi itu berdampak buruknya karena orang muda itu semakin tidak bisa menjawab tantangan. Jadi kayak mau gampangnya aja gitu loh. Jadi karena kemudahan teknologi yang diberikan itu, makanya dia bisa sampai berhasil menjalin hubungan karena kan OS-nya yang menyesuaikan. Satu itu, terus ya jadi tantangan dan pengorbanan. Kalau dengan OS itu tadi kan dia tidak perlu berkorban apa-apa, malah OS-nya yang menyesuaikan. Terus kalau ini sedikit mungkin saat ini sudah ada teknologi semacam itu. Kalau teman-teman tahu aplikasi SimSimi, ya, nah itu murid-murid saya sedang menggandrungi aplikasi itu juga kan dia juga merekam. Jadi kalau kita ajak ngomong baik ya dia kan jawabnya kan baik kan, kayak chatting oke kan SimSimi. Nah kalau kadang kita anak-anak kan sering kayak ditunjukkan ke saya itu meso gitu ya, SimSimi juga balas meso. Nah terus mereka kan juga seneng kan. Terus kadang tuh kalau yang ya usia SMP itu HP sepi itu kan kayak aib gitu, aduh HP sepi. Kalau saya kalau rame gitu ya kadang-kadang chatting sama SimSimi gitu, terus capture di GP-GPN. Jadi kan kayak mungkin perhatian ya, mereka juga sedang ya itu dari teknologi yang sekarang kan jadinya mungkin orang-orang banyak lebih membutuhkan sapaan dan perhatian gitu. Itu yang sesuai ya tantangan pengorbanan dan perhatian. Bisa mengarah ke antisosial juga berarti. Kenapa? Bisa mengarah ke antisosial juga berarti. Ya itu karena mereka kan sebenarnya butuh perhatian. Mungkin kita juga sebenarnya butuh perhatian, tapi karena nggak tahu dia tidak bisa sukses dengan orang nyata, makanya dari yang maya. Aku mengalami sosial. Enggak sih lah. Iya perempuan ada nyokok. Itu biasanya bagaimana? Nyokok itu. Masuk dulu mas. Ya tadi aku tertarik sama Mas Bumi. Tertarik. Tak tolong sampai jam 10 lebih 5. Masa liburan kan? Temenan lagi. Atau kalau itu kan teknologi jadi menyesuaikan penggunanya. Jadi kan kayak tadi misalnya si Theodore yang orangnya pendiam dikasih OS Samantha yang dia aktif. Itu tak lihat bahwa ya di kehidupan nyata kadang memang gitu. Teknologi itu evolve gitu loh, berubah, selalu berkembang. Contohnya dulu kayak yang tak lihat di sini kan Mas Domi tadi bilang kebutuhan digital salah satunya ada kebutuhan untuk kebutuhan untuk kita berkomunikasi atau bahasanya itu curhat gitu. Dari awal dulu orang sering curhat. Kalau kita amati dulu waktu kasih rame Facebook banyak kali orang yang curhat di Facebook. Nah curhat di Facebook itu kan Facebook nggak bisa memberi tanggapan gitu. Dia hanya berarti nggak boleh curhat di Facebook. bukan gitu ya. Aku nggak menilai apa ya baik benarnya, cuman fenomenanya itu kan orang setelah posting dia merasa lega gitu. Karena dia merasa udah cerita, karena
udah cerita terus mungkin ada beberapa temannya yang komen, tapi kan di sini sifat temannya itu masih manusia asli, manusia nyata yang melalui Facebook. Kemudian sampai berhari mungkin sempat Twitter yang dia cuman kayak orang yang sebenarnya cuman kayak ya intensinya ingin diakui untuk aku pernah kesini, aku tahu soal lagu-lagu terbaru, aku pernah nonton ini. Nah, sampai akhirnya mungkin manusia merasa kosok aku kayak ngomong sendiri sih, nggak ada yang nangkep itu. Sampai sekarang mungkin muncul sim-sim itu kan, sampai dia kebutuhannya untuk tidak merasa kurang kalau cuman curhat satu arah. Akhirnya terjadi dua hal, dan yang menarik lagi di sini virtual, bukan manusia asli yang melalui sarana komen Facebook atau like pad atau, tapi udah virtual, udah robot. Jadi mungkin di situ apa ya, mungkin bahkan suatu saat peran manusia itu mungkin malah bisa digantikan sama robot-robot seperti itu. Jadi bukan interaksinya bukan lagi manusia antar manusia, tapi manusia dengan robotnya, manusia dengan barang yang tidak terlihat wujudnya. Itu kayak mirip-mirip orang berdua. Itu aja sih. Apa ya? Itu. Mungkin yang perlu yang perlu digarisbawahi bahwa apakah nanti teknologi ini mengubah tradisi sedemikian jauh menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Soalnya saya sendiri lihat dari masa kecil saya dulu, kalau kita interaksi sama sesama orang itu kayaknya kebutuhan yang sangat paten ya. Misalnya kayak saya kecil dulu mau keluar rumah, mau kecil bermain itu masih zamannya bakso doran, petak umpet sama teman-teman gitu ya, main bentengan gitu. Tapi kalau sekarang lihat anak-anak kecil sekarang kalau interaksi ya, berinteraksi dengan teman-teman sejenisnya kok seumurannya itu ya, karena realitasnya, kedekatannya, terus koneksinya juga semakin menurun karena dipermudah juga sama teknologi, dan akhirnya membuat semuanya itu lebih gampang. Dan tradisi-tradisi yang dulu lebih erat itu banyak juga dibandingkan teknologi. Saya lihat sekarang anak kecil jarang yang sudah bermain kayak tebak sodor gitu atau main bentengan. Sekarang digantikan sama main-main game Android, COC gitu ya. Karena saya lihatnya di sini teknologi itu awalnya bagus. Teknologi itu awalnya fungsinya adalah menyesuaikan kebutuhan manusia ya, untuk mempermudah kebutuhan manusia. Tapi lama-lamaan karena terlalu canggih teknologi tersebut, akhirnya manusianya yang menyesuaikan teknologinya. Gitu. Awalnya kalau zaman dulu kita main game itu ya, game itu speaker zamannya Mario Bros itu gampang sekali ya, Mario Bros. Ya gitu aja, kayak Grasian gitu atau Sodor. Lama-lamaan ada Joshua, tambah bagus grafiknya, tambah keren. Sekarang ada PS3, ada PS4, gambarnya terlalu bagus, akhirnya kayak terlalu nyata, akhirnya dimainkan buat anak kecil itu, anak kecil bingung akhirnya karena terlalu bagus, terlalu kompleks. Akhirnya dari itu juga menghabiskan banyak waktu untuk anak kecil akhirnya. Anak kecilnya terlalu menyerap perhatian di situ semua, akhirnya jeleknya teknologi ke situ. Jadi menyerap perhatian yang terlalu banyak untuk orang, karena orangnya sendiri sekarang lebih ke arah menyesuaikan ke teknologi, bukan teknologinya yang menyesuaikan manusia. Nah, untuk kedepannya sendiri ya perlu kita cermati lagi dan perlu kita perhatikan apakah teknologi ini bisa membuat kebutuhan manusia ini lebih baik, atau manusianya malah yang tergantungan sama teknologi karena teknologi semakin sombong ya, sombongnya dalam arti kata sombongnya tinggi karena terlalu canggih bagi manusia awam ya. Saya kadang juga lihat kalau di jalan itu ada anak kecil yang masih TK atau SD itu pegangannya tuh Galaxy Note gitu, yang canggih gitu. Aku mikirnya anak-anak bisa loh pegang gitu kan, di mall loh, anak bisa tapi canggih itu. Nah, apakah teknologi ini kesombongan tingginya ini bisa merusak atau lebih baik ke depannya itu aja.
Ya, melanjutkan dari Mas Riko. Ya, teknologi itu awalnya sendiri dia tercipta. Mungkin mungkin pernah lihat itu imitation game ya, teman-teman sudah pernah lihat imitation game, sang pencipta komputer. Teknologi komputer atau apapun itu tercipta itu tujuannya untuk mempermudah manusia melakukan sesuatu yang diinginkan. Misalnya sesuatu yang ribet, wah gak karu-karuan, itu mau pakai teknologi dijadikan satu biar lebih mudah, lebih cepat, dan kita bisa melakukan kegiatan lain gitu loh. Nah, selama ini kita sebagai pemuda, kita hanya sebagai konsumen teknologi itu gitu loh. Harusnya kita sebagai pemuda, kita harus meng-create sebuah teknologi. Banyak kok program-program yang bisa membuat sebuah teknologi itu. Jadi kita terlalu lihat dari Amerika, Eropa yang teknologinya sudah semakin canggih, akhirnya import dari sana, import dari sana, beli dari sana buat kita yang ada di sini. Kenapa kita yang ada di Indonesia membuat sesuatu itu gitu. Kayak misalnya kamera gini, aku mau ngerekam, daripada susah-susah kayak gini, buat kamera gitu. Aku buat namanya kamera gitu. Tapi kan sekarang enggak, yang ngerekam, lihat browsing internet, wah di Eropa ada orang membuat kamera, harganya sekian, ya udah beli dari sana, terus kita pakai sini ya. Itu kesalahan kita yang selama ini. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau teman-teman mau belajar yang kayak Visual Basic, Delphi, kayak gitu lah. Kayak bahasa pemrograman kayak gitu. Berarti maksudnya di sini teknologi mematikan kreativitas gitu ya? Dalam konteks itu mematikan kreativitas itu karena yang di luar sana lebih cepat gitu loh. Sehingga yang muncul itu konsumerisme itu. Mencobalah menciptakan sesuatu. Iya, saya lanjutkan. Jadi sudah saya lanjutkan ke sana ya. Jadi karena sudah mengarah ke situ, saya juga kembali ke yang teknologi yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya yang berbau komputer atau berbau menghitung, tapi sebenarnya yang memudahkan manusia kan teknologi itu. Kayak ya cuma alat bantu itu aja sebenarnya teknologi. Kayak kita menggunakan tuas itu sudah teknologi. Jadi kita mengungkit sesuatu itu teknologi. Iya, itu yang dasar sekali. Jadi karena manusia sudah terbiasa dengan sesuatu yang canggih, jadi dia jadi malas seperti yang bilang Sisil tadi. Ini ya. Ada jarum-jarum ya, ada jarum-jarum. Gimana dari sini ke situ. Jadi malas seperti yang kalau kita pernah lihat film kartun yang Wall-E itu ya. Jadi orang sudah malas mau produksi apa aja, mau ngapain tinggal buang, nggak dipikir buminya penuh, terus orang harus ngungsi, terus bingung kayak yang di Interstellar itu juga harus ngungsi keluar karena buminya sudah kotor, sudah nggak karuan. Itu sebetulnya karena manusia sudah nggak mikir lagi nantinya efeknya mau apa, terus kita bisanya apa, jadi cuman mengkonsumsi dan nggak kembali ke awalnya. Jadi mau gampangnya aja, nggak mikirin juga sampahnya itu mau kemana.
Jadi teknologi itu sebenarnya dari sesuatu yang kecil harusnya kita memudahkan, bukan menjadikan kita yang malas dan nggak mau berpikir sendiri atau melakukan sesuatu sendiri. Sampai di belum Setengah jam kita sih ngomong. Tapi kelihatannya nggak kelihatannya 11 deh, kurang seperempat lah. Tapi aku tadi ngomongin setengah 11. Mau setengah 11. Terus wongnya ya, Iya pak, gak apa-apa, tapi nyantai dulu sih. kantor bapaknya toh. Iku aku lihat. nomor apa sih guru? Sing Apa-apa enggak? Gak. Meriam. Guru. Tapi mau aku ono satpam sing gak ngelam wisata. Loh, Pak bisa itu. itu. Sing biasanya nang aku. Sing biasanya nang aku. Pokoknya yang tadi jaga sing rodok judes itu kan. Itu Pak Sopo. Pak Nur. Pak Nur. Bukan itu tadi sing ngomong gak apa-apa. Terus ganti shift. Sip. Wis disuwe kok. Iya. Ojo, meneh kerja. Itu tadi ngomong. Siapa udah? Ini pintu. Jadi kok ya. Tenang ini. Hari ini aja. Kalau dari dia cerita, mungkin ini kebiasaannya Hollywood ya. Habis itu dari imajinasi dibuat mendekati realita. Kalau film Indonesia itu kebalikannya. Iya benar. Dari imajinasi dibuat menjauhi realita. Kalau ini tadi misalnya contoh kayak gini, ini kan imajinasi semua. Ini tidak ada ini. Hari ini tidak ada, belum ada. Hari ini teknologi kayak gitu belum ada. Tapi kita diajak, ya kita dibuat merasa ini masuk akal. Oh ini segera akan muncul teknologi seperti ini. Dan itu sudah dilakukan lama oleh Hollywood. Biasanya misalnya Batman dulu, zaman dulu ya, James Bond. Imajinasi pembuat film, lalu akhirnya orang-orang yang para pemikir-pemikir itu terpancing untuk membuat ini menjadi nyata. Banyak hal, bahkan yang paling imajinatif sekalipun, misalnya Avatar itu sangat masuk akal gitu. Kalau kita lihat nonton filmnya itu beneran bisa ini. 10 tahun lagi mungkin bisa gitu. Jadi kayak kita keluar dari bioskop itu kayak yakin gitu. Bisa lah ini. Pasti 10 tahun lagi ada orang yang menemukan ini, atau perusahaan yang menemukan ini. Itu salah satu cirinya. Maka itu juga pesan dari film ini, betapa imajinasi itu penting. Makanya itu sudah sering kita baca, ada kutipan yang bagus itu. Einstein itu imajinasi itu segalanya. Imajinasi itu bisa membawa kamu kemana saja gitu. Ilmu itu hanya membawamu sampai ke depan pintu. Ilmu pengetahuan itu dari sini ke depan pintu. Kalau imajinasi itu membawamu kemana saja. Mendingan kamu main imajinasi gitu, maksudnya itu gitu. Jadi kamu dasarnya ilmu, tapi waktu mengerjakan sesuatu gunakan imajinasi. Lalu yang kedua, pesannya saya kira setelah imajinasi lalu harus pakai hati. Jadi ini tadi membuktikan kalau kita, tadi sudah beberapa teman menyebut kalau kita jadi korban dari teknologi ya hasilnya seperti Theodore gitu, dia seperti kaget gitu. Padahal apa yang harus dikagetkan? Kamu tidak bisa jatuh cinta pada komputer. Itu kalau dipikir rasional kamu tidak bisa, tidak akan pernah bisa gitu. Secanggih apapun komputer, kamu tidak pernah bisa jatuh cinta sama komputer. Atau tadi dengan ketus si mantan istrinya ngomong, orang ini jatuh cinta sama laptopnya. Itu tidak ada di nalar kita, itu tidak bisa. Tapi Theodore ini seperti nggak berdaya gitu, seperti dia membiarkan dirinya untuk akhirnya jatuh cinta pada mesin gitu. Dan apa namanya,
kayaknya pemilihan karakternya salah tadi itu. Ya mungkin dia actingnya bagus tapi brengosnya ketebelan. Iya. Orangnya Milo itu bayarnya kayak Ben Affleck gitu. Ini brengosnya tebel. Ini kalau di Indonesia itu satpam biasanya. Iya. Atau ketua ormas biasanya. Orangnya terlalu tebel tapi orangnya Milo terus. Gitu. Bagaimana harus. Jadi yang pertama tadi imajinasi, yang kedua pakai hati, yang ketiga itu rasional. Si Theodore itu mulai nggak rasional sampai di awal-awal tadi apa bersetubuh dengan komputer, dengan itu tadi yang Samantha tadi, sampai sudah semakin nggak rasional. Dan itu juga yang terjadi pada kita hari ini. Imajinasi sudah kering. Imajinasi sudah kering itu contohnya misalnya kita sudah tidak bisa mengungkapkan perasaan kita di status BBM, tidak bisa. Kita ngambil quote, capture thread, pasang, bener nggak? Kita sudah tidak bisa ngomong apa yang mau kita omongkan itu nggak bisa. Entah kita takut salah, takut jelek. Padahal kita dilatih kecil itu mengungkapkan perasaan. Semakin besar kita itu cuma capture gambar. Jadi mengumpulkan capturean gambar banyak, terus itu jadikan DP itu kan. Coba aja misalnya ada yang masang DP itu lalu tanya gimana perasaanmu soal yang kamu pasang itu. Nggak tahu mas, saya cuma copy paste. Jadi imajinasi kita semakin kering, hatinya nggak dipakai. Contoh hati nggak dipakai itu sekarang tuh komunikasi itu semakin kering. Teman kita sakit tuh cuman ketika kata dia. Sudah tidak pakai hati, sudah ikut merasakan apa yang dirasakan teman gitu. Pokoknya apa HBD, WIATB itu ngetiknya sudah refleks itu HBD, WIATB. Nggak sempat bahkan oh iya ini temen itu sedang berbahagia misalnya, sudah nggak pakai hati, sudah kering. Lalu ya yang rasional itu sudah mulai agak terganggu rasional, maksudnya sudah mulai apa kehilangan kesempatan untuk apa, mikir dulu sebelum melakukan sesuatu dengan teknologi itu. Itu sudah semakin hilang, terutama yang teman-teman muda. Semakin spontan sekarang, sudah semakin spontan, semakin bergegas gitu, semakin tanpa kendali gitu. Jadi rasionalitasnya semakin turun. Terus itu tadi tiga, saya kira itu pesannya. Lalu ya soal cinta tadi sudah disinggung. Ini memang ya ujung-ujungnya itu sebenarnya kalau kita tanpa itu ya memang nggak bisa apa-apa. Terus ini seperti mengingatkan saya habitus baru itu muncul tahun 2005. Mungkin teman-teman pernah dengar dengan kata-kata itu. Habitus baru itu cara pikir, cara merasa dan cara bertindak yang baru. Muncul tahun 2005. Waktu itu masih belum seramai sekarang ya, teknologi gadget itu belum seramai sekarang. Lalu kayaknya sampai hari ini itu masih relevan gitu, habitus baru. Cara kita merasa, berpikir, bertindak bersama dengan teknologi itu dituntut untuk baru terus. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Kayaknya itu masih relevan di tengah orang-orang yang sudah bahkan tidak tahu saya mau ngapain dengan teknologi ini. Yang kontroversial itu misalnya rencana mau tinggal di Mars kayak gitu. Itu masih rame. Apakah kita sudah menghina Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ujung dari kontroversi itu sebenarnya ya itu tadi imajinasi, hati dan rasio ini sebenarnya kita ini masih punya nggak atau tiga-tiganya itu sudah diwakili oleh teknologi.
Lalu yang paling besar dari semua itu ya cinta itu. Cinta itu membungkus imajinasi hati dan rasional. Kalau itu bungkusnya sudah tidak ada ya sudah jadinya kayak Theodore gitu, emotion tapi nangis. Emotion malah Dan itu saja. Ada lagi yang mendatangkan mungkin pribadi. sedikit. Ya, sedikit. Ya. Deket tuh. Iya, saya ngomong banyak doang, sedikit lah. Itu udah terlambat lah kalau posisi. Ibaratkan bahwa teknologi itu seperti arus air gitu ya. Kalau kali itu kan yang bisa kinyut itu Lanjut. yang bisa apa? Bermanuver di arus itu adalah orang-orang yang hidup, barang-barang yang hidup seperti ikan, seperti nyamuk air itu dia bisa bermanuver di daerah itu. Nah itu tadi. Jadi saya menganalogikan perkembangan teknologi yang lintang sekarang itu seperti arus yang itu ya. Karena tidak bisa sekarang teknologi nggak bisa kita bendung. Saya tuh berpikir kalau misalnya saya punya anak cowok terutama cowok, dia kalau umur remaja itu saya akan berpikir gimana caranya supaya dia tidak tersesat ke pornografi di internet misalnya. Itu saya belum menemukan cara seperti itu. Itu enggak, itu memang tidak enak didengar, tapi itu kenyataan yang terjadi gitu. Kalau kita sekarang buka yang bukan mencari situs porno aja sudah mengarah ke situ, apalagi itu. Artinya itu tadi, arus itu nggak bisa kita bendung. Ada yang bisa bendung dengan cara saya nonton di Trans 7 itu, jadi satu keluarga dimasukkan ke rumah nggak keluar selama 20 tahun. Jadi misalkan film terus ada seperti itu. Ya cuma apa kita mau seperti itu? Supaya nggak dapat arus dari luar kita seperti itu nggak bisa. Jadi arus itu tidak bisa kita yang bisa kita lakukan bukan membendung arus, tetapi bermanuver di arus itu. Yang bisa bermanuver adalah orang yang hidup, orang yang berefleksi, orang yang melihat, orang yang merasa. Kalau orang yang ikut saja arus ya wis jadi benda-benda mati tadi itu sampah dan lain sebagainya. Ketiga, tetapi saya melihat bahwa teknologi sebagai hakikinya adalah alat untuk membantu manusia itu perlu kita manfaatkan. Jadi kalau ikan itu tidak ada di arus teknologi, kalau tidak ada arus air, dia mati pasti kan. Ikan butuh air, kita juga butuh teknologi. Itu pasti. Tidak bisa kita ngomong, tidak bisa. Jadi akan menjadi aneh bahwa kalau kita menghindari, saya tidak mau adanya teknologi gitu. Seperti dibilang Pak Silvan di Congkel itu sudah teknologi. Kita tidak bisa tidak teknologi karena teknologi adalah pelengkap dari diri kita. Karena kita berkembang, kita belajar, yaitu teknologi. Kita menciptakan teknologi dalam segala aspek. Tuh. Tetapi itu digunakan oleh bahkan Yohanes Paulus kedua itu adalah Paulus pertama yang menggunakan teknologi. Jadi dia berkhotbah di depan kamera itu dia menggunakan teknologi itu. Banyak sekali keunggulan manusia lewat teknologi. Dan itu memang perlu kita perlu kita gunakan. Memang teknologi itu bukan dihindari tapi kita gunakan. Jadi gunakan untuk selalu kembali ke arah yang baik. Tentu kalau kita hanya menggunakan teknologi tanpa ada nilai, tanpa ada kebenaran, tanpa ada kasih, tersesat. Sebelum menggunakan teknologi punya nilai dulu di dalam diri. Apa nilai kita? Kemanusiaan. Jadi jangan menggunakan teknologi yang menghancurkan kemanusiaan. Contohnya teknologi yang misalnya nuklir itu misalnya teknologi untuk senjata memang teknologi, tetapi karena kita sudah punya nilai kebaikan di situ, kita tidak akan menggunakan seperti itu. Orang-orang ini yang banyak tersesat adalah orang yang tidak memiliki nilai dasar sebelum menggunakan teknologi. Jadi itu perlu penting. Kedua, banyak sekali perkembangan manusia ini. Bayangkan dulu namanya penemu listrik itu kan Thomas Alva Edison dia menemukan James Watt. Mungkin dia hanya menemukan satu mesin, tapi bayangkan perkembangannya luar biasa. Waktu kalau teman-teman tahu, mungkin sudah di sini sudah banyak tahu tentang revolusi umbrella di Hong Kong itu, dia menggunakan namanya teknologi.
Jadi oleh pemerintah Hongkong waktu kan internet di ban tuh. Jadi tidak ada kita jaringan internet, tetapi dia bisa menggunakan smartphone. Jadi yoga Yoga Saputra. Almarhum. Jadi saya di sini punya handphone, smartphone, di sana punya smartphone. Dengan jarak sekian meter itu bisa bertemu tanpa ada internet. Dan itu jadi kayak apa ya, efek domino, jadi menyebar. Dan si namanya Joshua kalau nggak salah. Joshua itu menggunakan alat itu untuk bisa, jadi kan Hongkong kalau kita tahu, kita baca umbrella effect, umbrella protest di Hongkong itu ada teknologi susah, ya kan? Artinya banyak perubahan sangat besar, sangat baik menurut saya. Kita bersyukur adanya teknologi. Tapi ya itu tadi, perlu ada nilai dasar, perlu sebelum menggunakan itu kita perlu apa ya? Perlu punya nilai dulu. Kemanusiaan, keadilan, tidak melanggar HAM, cinta pro life, tidak adil gitu. Jadi itu, Mbak, produk sulit. Tapi mungkin bisa berbagi sedikit. Jadi yang bisa saya garis bawahi sedikit ya, dari apa yang sudah teman-teman sampaikan, memang kemajuan teknologi itu punya dua sisi ya. Jadi kita tidak bisa membunuh juga kemajuan teknologi. Tapi yang penting di sini adalah tadi seperti yang Ibu sampaikan, kita harus punya semacam pegangan. Kita harus punya harus punya nilai yang bisa menyaring kemajuan teknologi yang kita hadapi, yaitu seperti nilai kemanusiaan. Jadi tidak menghancurkan kita, tidak merubah kita sebagai manusia seutuhnya, sebagai manusia seharusnya. Itu seperti itu sedikit yang bisa saya katakan. Kemudian waktu sudah ya, langsung kita berikutnya komitmen dari masing-masing teman-teman gimana terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan komitmen pribadi ya, penggunaan teknologi dalam hidup kita sehari-hari. Komitmen mengenai teknologi sih sudah lama sih aku gitu kan, aku sudah mengenal komputer itu sudah aku komitmenkan. Nggak terlalu wah sama yang namanya teknologi yang canggih banget. Itu aku udah mulai dari awal nggak terlalu wah ada komputer kayak gini speknya sampai gimana ya, nggak terlalu wah. Yang aku tekankan ya tadi apa yang aku bilang, mencoba membuat teknologi tadi. Makasih ya, makasih. Datang lagi. Libur. Sebagai pemuda terhadap pandangan teknologi yang baik, saya kalau dari aku sih ya sebijaksanaan mungkin lah kita terhadap teknologi itu. Soalnya benar sih kata tadi pas apa itu ya, itu emang teknologi itu emang benar-benar canggih ya, tapi secanggih apapun teknologi itu pasti ada kelemahannya. Dan kalau dilihat dari aku sih anak ekonomi, ya mungkin nggak sepinter masnya tadi pengen bercita-cita untuk membuat teknologi. Cuman aku sih melihat peluang kalau ada teknologi gini tuh seperti ini atau ini, apa sih yang bisa dimanfaatkan bagi orang banyak, bukan sekedar hanya menciptakannya saja, tapi bisa dipakai untuk segala aspek kehidupan gitu aja. Komitmen saya pribadi sih sama teknologi bisa bagaimana saya menggunakan teknologi tanpa kehilangan siapa diri saya, tanpa kehilangan
seperti yang dibilang Mas Wujud tadi, supaya kita tidak kehilangan imajinasi, terus rasionya, terus masih juga punya cinta dengan teknologi, meskipun kita berhadapan dengan teknologi. Nah kalau bagaimana teknologi itu menggantikan manusia, ya mungkin dalam mungkin nggak sampai beberapa puluh tahun, beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan, mungkin kita banyak teknologi yang bisa menggantikan peran-peran manusia. Tapi tetap peran manusia yang asli itu nggak bisa digantikan. Sampai mungkin suatu saat ada robot yang bentuknya kayak Terminator, yang dia punya kulit seperti manusia, bisa berjalan prima, tapi tetap dia bukan manusia. Itu sih. Dan yang penting kita berpikir seperti manusia, meskipun bukan kita teknologi yang menampilkan apa yang kita inginkan, itu bukan kita malah puas, dan kita malah tertantang untuk cari tahu sendiri. Kita mungkin informasi dari Wikipedia atau dari Google itu mungkin hanya informasi awal, itu tetap banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan nyata lagi, dunia maya. Saya karena saya orang modern, saya harus melek teknologi supaya nanti saya bisa membimbing anak-anak saya. Kalau saya tidak melek teknologi, anak-anak saya nanti terjerumus, kasihan. Saya menjerumuskan malah kasihan. Terus ya. Ini kemudian juga yang beberapa waktu saya lakukan itu kalau saya sudah berkumpul dengan teman-teman saya yang lama tidak ketemu, itu kami benar untuk tidak memegang alat komunikasi yang itu. Ya, karena memang kalau menyempatkan waktu ketemu kan cuma sekali. Jadi ketika ketemu ya itu dicoba jadi satu mesti biasa. Oh, tak kira curi-curi. Boleh memegang gadget pribadi kan gitu, kayak nonton contoh. Jadi menarik sih kalau masih tidak di melek teknologi, tapi apa namanya? Iya, itu nanti jadi tujuan jangka panjang. Maksudnya saya juga ada pikiran kalau nonton film apa kan dengan children itu loh. Jadi film lain kan Women and Children itu kan bagus ya. Jadi apa bapaknya ngasih komputer tapi disalahgunakan anaknya untuk nonton pornografi gitu. Tapi lebih karena orang tuanya nggak paham untuk kondisi anaknya. Jadi saya berkeyakinan bahwa besok ya apa caranya, walaupun anak saya katakanlah permainan terbaik, saya juga harus bisa paham apa gitu ya. Juga maksudnya harus bisa bermain juga dengan anak-anak itu, entah putra atau putri gitu. Nah, kalau saat ini komitmen lebih ke generasi pribadi, kemudian manusia sejati itu memang perlu ya, maksudnya jadi orang yang berprinsip bahwa ya tidak ikut arus seperti itu lebih perlu untuk menyelesaikan diri sendiri dulu sih sebenarnya. Jalannya ke situ. Ya. Kalau saya jadi HP-nya banyak. Saya berkomitmen tetap menggunakan teknologi secara bijaksana. Jadi kalau ada berbagai sosial media ya saya ikut, tapi untuk tujuannya promosi yang kampanye yang baik sama menjalin network ya, dengan kita. Terus mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar melalui teknologi itu supaya bisa menggunakan.
tahu dirinya sendiri kan jadi tahu batasannya. Kompromi paduan. Saya mungkin itu ya lebih konkret ya. Kalau saya itu lebih kan lebih suka menuangkan menulis, menyebarkan ide-ide. Jadi kebetulan saya punya blog, buka ya, Edwin Gore blog. Itu saya tulis-tulis macam-macam banyak hal, banyak tentang karena menurut saya bahwa saya suka dengan quote ya. Quote itu membuat quote. Oh, tapi nah, kalau di blog saya tidak copy paste. Ada dua quote. Ada quote sama my quote. My quote itu pemikiran saya sendiri. Kalau live quote itu itu macam-macam gitu. Jadi menurut saya lewat menyebarkan nilai-nilai yang baik itu bisa membuat kehidupan lebih baik gitu. Buka ya. Baru 300 orang yang nonton. Banyak followernya banyak. 300 orang. Oh iya. Sedikit. Oh 330, waduh, nambah lagi Bu. Follower. Bukan follower, dong jadi view doang Mas. Gak follow loh, follow 0. Follow 0. Itu lihat doang 300 loh. Padahal ada 46 postingan yang dulu. Panjang-panjang ono sih. Justru karena panjangan. Iya. Orang papamu, mamamu. Jill. Sampai hari naik kelas. View aja 300 follow 0. Kalau aku sih hal kecil aja sih, misalnya biasanya sama nih suka main game-game gitu kayak misalnya Tetris, akhirnya tuh malah ketagihan, terus akhirnya mengurangi teman-teman ya mungkin mau ngurangin plan itu juga ya sih, mengurangi menyita waktu, akhirnya lupa sama hal yang lebih penting kayak misalnya skripsi dan sebagainya. Fenomena warkop. Diskusi materi. Semoga yang apa yang untuk undangan ini dan kesatuan serta komitmennya berjalan dengan baik. Amin. Selanjutnya saya kembali MC yang cantik cekikan. Adek kau yang modelannya nggak pintar-pintar. Masih ada. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mengajar di sini dan setia mengikuti sampai akhir. Semoga bisa mendapatkan sesuatu dari acara ini. Oh ya. Dan hasil diskusi kita kan direkam diupload di YouTube. Jadi bukan follow ya, like fanpage kami di Jumatan Bengawan. Mohon di like ya. Dan itu berapa? Kok unggul? Baru 37 orang. Silakan follow. Saya ngecek terus sudah baru nggak nambah-nambah. Keuntungannya adalah kalau kita like fanpage itu tahu Jumatan selanjutnya tentu, dan kita bisa, teman-teman kan saya sudah mengepost tema-tema di Jumatan, jadi bisa memberikan saran-saran film-film yang menarik yang bisa ditayangkan kita tonton sama-sama gitu. Dan bisa yang luar biasanya adalah kita bisa nonton hasil diskusi kita. Jadi mungkin besok sudah umur 80 tahun kita lihat, wih, aku ternyata dulu diskusi keren seperti ini ya. Ya kalau nggak di blog. Terima kasih atas kehadirannya, sangat luar biasa. Saya senang sekali, terutama tim Jumatan sangat senang juga.